Pada tahun 2009, Afrika Selatan menjadi tuan rumah Piala Dunia Sepak Bola. Sebagai salah satu bentuk persiapan Piala Dunia, petugas siap memindahkan banyak penduduk dari gubuk timah mereka di dekat pusat kota yang rawan banjir di selatan kota Durban. Akan tetapi, tempat tinggal yang baru ini tidak layak untuk dihuni, dibangun tanpa energi listrik dan terletak di antara jalan tol serta sungai. Melihat kondisi ini, petugas berjanji jika dalam waktu 3 bulan mereka akan dipindah ke lokasi yang jauh lebih baik dan layak yang bernama Temba Lusaba. Akan tetapi, 13 tahun peristiwa banjir kemudian, Temba Lusaba, tempat yang dijadikan, belum juga terwujud. Sehingga, masyarakat yang dipindah tadi masih hidup di tempat yang tidak layak dan menjadi korban banjir yang ketinggiannya bisa mencapai perut orang dewasa. Minggu lalu, Afrika Selatan mengalami salah satu badai terburuk yang membunuh 448 orang dan merusak 1.000 properti di area Durban, termasuk di replacement area tadi. Banyak kontainer pengiriman yang terguling jalan raya utama, rumah-rumah kosong beserta tiang penyangga hanyut menjuntai dari lereng bukit yang berlumpur. Begitu juga dengan rumah gubuk timah warga yang ikut terkubur. Kondisi ini diperburuk oleh kegagalan pemerintah dalam menyelesaikan housing crisis, kemudian tambah lagi dengan kemiskinan, pengangguran, dan ketidakadilan. Perubahan iklim juga berkontribusi besar terhadap krisis ini, apalagi dengan dampak segregasi ras yang menyebabkan mayoritas orang berkulit hitam cenderung tetap tinggal di area yang tidak terawat. Kemiskinan menjadi salah satu faktor yang memperburuk housing crisis. Alasan utama mengapa para warga di replacement area tidak meninggalkan area ini adalah karena mereka tidak mampu untuk membeli rumah permanen. Hal ini disebabkan karena kurangnya lapangan pekerjaan di sekitar, apalagi melihat keadaan alam di sekitar area ini dan replacement area lain yang cenderung sama, yaitu kebanyakan berada di lembah dataran rendah di sebelah sungai atau tanah lepas dari lereng curam. Housing crisis dan kemiskinan ini memang berkaitan erat, namun tidak terjadi kepada semua warga negara Afrika Selatan karena terdapat kesenjangan tinggi yang juga berhubungan dengan ras. Banyak orang berkulit putih dan beberapa orang hitam kaya yang tinggal di kota dengan fasilitas keamanan yang terjamin. Mereka memiliki penghasilan cukup sehingga mampu untuk memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki semua orang. Kebutuhan dasar seperti air bersih, listrik, tempat tinggal, dan lingkungan yang bersih belum bisa dirasakan oleh semuanya. Sudah banyak usaha dilakukan oleh mereka untuk menyampaikan suaranya. Dibuktikan dengan adanya data yang menunjukkan bahwa terdapat rata 8.000 hingga 9.000 marcis, rapat umum, dan demonstrasi tiap tahun kadang berlangsung damai, namun keadaan sebaliknya juga kerap terjadi. Dapat dikatakan bahwa legasi dari apartheid masih tertinggal, mengingat di masa ini perempuan kulit hitam dipaksa ke daerah pedesaan untuk hidup dari tanah, tanpa kesempatan dan pilihan yang memungkinkan mereka untuk membangun kehidupan yang layak untuk diri mereka sendiri. Ada beberapa dari mereka yang mendapatkan uang dari suaminya bekerja di pertambangan, namun kebanyakan dari mereka hidup dalam kemiskinan. Kemiskinan ini berlanjut hingga sekarang dengan rata-rata sebesar 40 hingga 50%. Masih banyak dari orang kulit hitam, terutama para perempuan yang bekerja di bawah upah minimum. Fakta ini sering diabaikan oleh Departemen Tenaga Kerja. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah mengeluarkan anggaran sebesar 10,9 miliar rand untuk penyediaan perumahan, lebih dari 2 kali lipat jumlah yang dianggarkan 5 tahun sebelumnya. Pemberian dana hibah dan persetujuan dari pemerintah dilakukan yang secara penelitian telah secara efektif ditargetkan pada wanita, baik kulit hitam maupun orang pedesaan. Usaha ini terbilang memberikan dampak yang signifikan, meskipun belum maksimal karena beberapa wanita masih berjuang untuk mendapatkan pensiun karena masalah dokumen identitas, jarak untuk membayar poin, dan lain-lain. Tetapi, pemberian dana hibah ini tidak membantu dalam peningkatan tenaga kerja. Padahal suatu working household saja banyak yang masih berada dalam kemiskinan, sehingga kemiskinan di Afrika Selatan masih merupakan sesuatu yang kompleks, serta menjadi salah satu faktor yang memicu kejadian-kejadian lainnya.